Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Bintang 01. Kali ini kita akan membahas penyebab motor berisik pada area mesin depan ya teman-teman semua. Oke, kali ini kita akan belajar. Di depan saya ada satu buah motor Pega, yang mana motor ini sangat berisik ya, sangat mengganggu sekali ketika dihidupkan ya, suara menggelitik yang sangat keras ya. Dan kata yang punya, stang sekernya yang sekernya yang sudah mulai aus karena mengeluarkan asap ya teman-temanku semua. Dan untuk diketahui bagi teman-teman pemula bahwa tidak selamanya yang menyebabkan suara berisik pada motor itu disebabkan karena sekernya yang sudah rusak ya. Walaupun mengeluarkan asap, sedikit mengeluarkan asap putih ya, namun tidak tutup kemungkinan juga yang menyebabkan, bahkan kebanyakan juga yang menyebabkan suara berisik itu di bagian sekernya ya. Tetapi juga kita harus betul-betul teliti dalam mencari kerusakan atau penyebab dari suara berisik itu teman-teman semua. Seperti dalam motor ini sering sudah divonis bahwa sekernya sudah rusak, tetapi ketika saya periksa dan saya dengar, penyebab dari suara berisik itu tidak dari sekernya ya teman-temanku semua, melainkan dari setutan tensioner atau setutan rantai ketengnya ya teman-temanku semua. Karena jikalau ini mengalami kerusakan teman-temanku semua, ini terjadi di setiap motor ya teman-teman semua yang memiliki tensioner, setutan tensioner itu cara kerjanya sama ya teman-temanku semua. Dan ketika saya periksa, ini sudah tidak lagi berfungsi ya teman-temanku semua. Karena jikalau ini sudah tidak lagi berfungsi, maka rantai ketengnya akan kendor, kemudian bergesekan, bersentuhan di area kopbloknya deh, di rumahan kopbloknya seperti ini ya teman-temanku semua. Di sini akan bergesekan ya, seperti itu teman-temanku semua. Jadi bagaimana cara kerja di setutan rantai keteng ini? Ini ada, saya punya satu setutan 125 ya teman-temanku semua, seperti ini. Pada intinya semua setutan yang seperti ini itu sama cara kerjanya ya teman-temanku semua. Oke, dan ciri-ciri dari kerusakan pada setutan seperti ini mudah saja kita kenali ya teman-temanku semua. Ketika setutan ini kita putar ke arah kanan ya, ke arah jarum jam atau ke arah kanan, kita putar seperti ini, kemudian kita lepas ya, dan setutannya ini tidak maju ya, tidak maju seperti ini, maka sudah bisa dipastikan setutan ini sudah bermasalah, sudah tidak berfungsi lagi ya teman-temanku semua. Jadi yang sebenarnya cara kerja dari setutan ini ya, apabila ini diputar ke arah kanan ya seperti ini, kemudian obeng atau kunci ini kita cabut, maka secara otomatis ini akan keluar ya, akan terpental keluar dan berbentuk posisi seperti awal, seperti ini ya, akan seperti ini. Oke, bisa dipahami teman-temanku semua. Namun jikalau ketika ini diputar ke arah kanan, kemudian kunci ini dicabut ya, kita angkat, ini diam, itu artinya setutannya ini sudah tidak berfungsi lagi. Dan secara kerja rantai keteng ini tidak lagi ditekan ya, karena ini fungsinya menstabilkan rantai keteng ya teman-temanku semua, sehingga tidak kendor ya.
Nah, seperti ini, tidak kendor ya, akan mengikuti kekencangan dari rantai keteng ini. Oke teman-temanku semua, maka yang menyebabkan bunyi berisik yang sangat keras di motor ya, di motor apapun, alangkah baiknya kita analisa, kita periksa dulu di bagian ketengnya ya teman-temanku semua. Dan cara periksanya seperti itu tadi ya teman-temanku semua. Dan sudah dipastikan suara berisik yang menggelitik keras di sepeda motor ini adalah disebabkan oleh setutan rantai ketengnya yang sudah tidak berfungsi lagi alias rusak ya teman-teman semua. Oke, mungkin sekedar ini penjelasannya. Kesimpulannya, tidak selamanya motor itu berisik di area depannya disebabkan karena sekernya yang sudah rusak. Walaupun asap keluar dari knalpotnya ya teman-teman semua, tetapi asap yang keluar sedikit di bagian knalpotnya juga tidak selamanya juga disebabkan dari sekernya sudah rusak ya. Itu bisa juga disebabkan karena sel klep motor itu sudah mulai terkikis atau aus ya teman-temanku semua. Jadi alangkah baiknya kita mengecek, memeriksa dan mendengarkan dulu ya teman-temanku semua setiap melakukan perbaikan, sehingga konsumen merasa puas dan tidak dirugikan ketika kita mengganti spare partnya ya. Sekedar itu teman-temanku semua, sekian dari saya. Semoga ada manfaatnya. Jikalau ada salah kata, mohon maaf, dan jikalau ada kesalahan dalam penjelasan, silakan tuliskan di komentar ya. Berikan masukan di kolom komentar supaya saya bisa bekerja lebih baik lagi atau mendapatkan ilmu saling sharing ya teman-teman semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.